Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Sarehani, NIM 2215154011148 dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kearsian tentang pemikiran atau kepribadian Bapak Muhammad Natsir serta peran Yarsi Sumbar dalam membangun umat dan bangsa. Biografi Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 dan wafat pada tanggal 6 Februari 1993. Beliau adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solo sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Sejarah kehidupan Muhammad Natsir. Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh pemiliknya, rumah itu dibelah menjadi kedua bagian. Pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri dan Muhammad Idris Sultan Saripado tinggal di sebelah kanannya. Ia memiliki 3 saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Natsir mulai mengenyam pendidikan di sekolah rakyat Maninjau selama 2 tahun hingga kelas 2, kemudian pindah ke His Adabiyah di Padang. Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solo dan dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Selain belajar di His di Solo, pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. 3 tahun kemudian, ia kembali pindah ke His di Padang bersama kakaknya. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasional Islamij, Pavinderij, dan Jong Islamij Bond. Pada 20 Oktober 1934, Natsir menikah dengan Nur Nahar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Natsir dikaruniai 6 anak. Ia meninggal pada 6 Februari 1993. Ia meninggal pada 6 Februari 1993 di Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Sejarah karir Muhammad Natsir. Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno Parlemen Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib. Merasa terbantu dengan adanya mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sirkulasi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk di Kesultanan Utsmaniyah. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah seperti ketika ia menandatangani petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang menyebabkan ia dilarang menjadi keluar negeri. Pada masa-masa Orde Baru ini, ia berjasa mengirim nota kepada Tunku Abdul Rahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia. Selain itu pula,
Dialah mengontak pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hogeng, Lejen Ali Sadikin, Sanusi Harjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Menurut Natsir, dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan, diperlukan hubungan yang kuat antara negara dan agama. Dalam kedudukan tersebut, fungsi negara bukanlah sebagai tujuan, melainkan alat untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan utama adalah terikatnya nilai-nilai ilahi dalam nafas pembentukan undang-undang, baik dalam persoalan kehidupan fana maupun kehidupan di alam baka. Sepanjang demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, maka hal tersebut tidak masalah. Peran Yarsi Sumbar dalam membangun umat dan bangsa. Dilihat dari visi dan misi, Yarsi Sumbar berperan aktif dalam melayani masyarakat, merealisasikan penggalangan, mengutamakan pengabdian dan berdakwah dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sehingga terbentuknya masyarakat dan lingkungan yang baik. Sekian video relevansi yang saya buat, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.